tidak mengirimkan surprise sebagai bentuk menolak RUU 2 RUU ini? Ya, pemerintah harus menganalisis dengan tepat dan secara mendalam. Pemerintah harus menganalisis dengan cepat dan mendalam dan kemudian menunda segala pembahasan RUU Polri ini di masa sekarang. Karena sangat banyak sekali pasal-pasal isi konten yang sangat berbahaya untuk Indonesia ke depan. Dari sisi keamanan, dari sisi antar kelembagaan, dari sisi perlindungan hak asasi manusia, dari sisi bagaimana ruang demokrasi ke depan, tentu ini sangat berbahaya dan membutuhkan masukan publik yang sangat banyak dan membutuhkan kajian yang mendalam di mana perbaikan kepolisian yang kita butuhkan. Demikian. Dan apa artinya kalau misalnya Presiden tetap mengirim surprise untuk RUU bermasalah itu, mau TNI ataupun Polri? Iya, kalau kemudian Presiden Pak Jokowi mengirimkan surprise dan tidak melihat substansinya secara kritis, kita bisa mengetahui ada udang di balik batu. Jangan-jangan ini undang-undang yang selama ini memang digodok, disiapkan oleh pemerintah, tapi kemudian diselipkan oleh DPR. Kami khawatir seperti itu gitu. Karena apa, ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba diusulkan, disepakati dibalik begitu cepat gitu. Padahal sejatinya undang-undang disiapkan, di draft, dikaji secara mendalam, disosialisasikan, diuji secara publik di masyarakat, kemudian menerima masukan yang luas seperti mandat dari MK di mana dia ada partisipatif yang secara sejati. Artinya tidak ada semangat reformasi gitu dari Iya, Pak Jokowi? tentu ini adalah warisan yang sangat buruk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Jika kemudian di akhir pemerintahannya kembali membuat dan menyetujui undang-undang yang sangat buruk terhadap demokrasi, hak asasi manusia dan memukul mundur ya pencapaian reformasi yang kita capai pasca reformasi. Bang, dari RUU itu kan banyak yang bisa dicatat Bang. Nah, ini yang paling disoroti apa sih Bang? Mungkin bisa disampaikan Bang. Ya, tadi dimulai dari adanya kewenangan perluasan di isu siber. Bagaimana kepolisian sekarang bisa di draftnya ya diusulkan untuk bisa langsung melakukan blokir, penghentian dan masuk intercept di situ. Yang kedua juga yang berbahaya soal penyadapan. MK memandatkan adanya undang-undang penyadapan terlebih dahulu agar apa? Agar lembaga-lembaga yang menyadap itu kemudian tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, ini langsung dia punya konten penyadapan ke situ. Yang ketiga, ada banyak kewenangan Intelcam yang dia akan potensi konflik kepentingan dengan banyak intelijen yang lain. Ada RU intelijen, ada BIN di sana, ada BAIS di sana. Ini kepolisian masuk lebih dalam seperti ya naik ke atas fungsinya sebagai koordinator intelijen. Yang keempat, dia juga masuk kepada ranah di mana menjadi seperti majelis tinggi atau semacam super body dalam hal investigator. Di mana dia misalnya dalam rekrutan penyidik pegawai negeri sipil, penyidik di undang-undang lain, penyidik KPK, penyidik kejaksaan, penyidik lingkungan hidup, penyidik perburuhan, harus ada rekomendasi dari dia. Ketika pembinaan pengawasan juga ada di kepolisian. Ketika juga sudah melakukan penyelidikan ada laporan ke kepolisian. Jelas bagaimana kalau ini jadi ada intervensi yang luar biasa dari penyidik Polri kepada penyidik KPK, penyidik di Kejaksaan Agung, penyidik di lingkungan hidup, penyidik di perburuhan gitu. Yang kelima adalah bagaimana dia potensi tumpang tindih dengan lembaga yang lain. Ada kewenangan misalnya untuk penelusuran atau pemeriksaan soal keuangan. Dia konflik dengan PPATK. Soal siber dia konflik dengan BSSN. Soal apa lagi? Soal siber dia konflik dengan Kominfo juga. Ada banyak yang akan dia ketemu dan tumpang tindihnya semakin parah gitu. Yang gak kalah penting adalah juga soal pengawasan. Kita nggak melihat problem pengawasan yang lemah itu mewujud di undang-undang ini. Selama ini Pak Mahfud ketika Menko Polhukam cerita tentang pentingnya pengawasan. Di kasus Sambo bagaimana justru internal melakukan tindakan yang luar biasa berbahaya. Di kasus misalnya di Minahasa, di kasus yang banyak sekali. Yang diperlukan adalah penguatan pengawasan. Bukan bagaimana sekarang internal yang terbukti kurang efektif melakukan pengawasan diteruskan. Sekarang tidak ada penguatan Kompolnas di sana gitu. Itu juga nggak kalah penting adalah soal penambahan usia. Kita nggak melihat urgensi penambahan usia bagi kepolisian. Bukankah ini justru menambah deretan antrian yang sangat panjang di level pimpinan tinggi, para perwira tinggi. Sekarang justru solusinya kan disebar kemana-mana di kementerian. Tapi justru itu malah menambah masalah ketika sekarang bintang 4-nya ditambah usianya. Harapan masyarakat, harapan publik, harapan semua orang kepolisian yang cepat. Kemudian bertindak dengan kira-kira responsif. Kalau ini semakin bertambah usia justru itu menambah kelambatan dan lain-lain gitu. Ada yang nambahin lagi tadi? Soal apa ya? Soal
kebebasan sipil. Oh, Iya, sipil ya? Iya, pertama ya kami lihat bahwa RUU ini tentu akan punya nuansa yang sangat semakin meredam ya kebebasan sipil atau hak berpendapat, berekspresi, beropini, berkumpul dan juga berserikat dari masyarakat begitu. Karena memang dari beberapa pasal yang tadi sudah disampaikan Mas Isnur, potensi untuk semakin penutupan gitu ya, bukan lagi penyempitan ruang sipil itu semakin terjadi. Kemarin dalam konteks Pam Swakarsa juga yang kami cermati itu berkaitan atau berkorelasi dengan kejadian terjadi di Bali ketika ada pembubaran dari People Water Forum, yang itu juga semakin terlegitimasi dengan adanya pengaturan lebih lanjut soal Pam Swakarsa yang ada di RUU Kepolisian, yang mana ini sangat berbahaya dan juga penerjemahannya atau interpretasinya untuk mengambil langkah-langkah dalam mendeploy atau menurunkan polisi masyarakat atau Pam Swakarsa itu tentu sangat subjektif diambil oleh kepolisian dan tidak ada langkah-langkah pengawasan korektif dan juga transparansi akuntabilitas untuk kemudian masyarakat dapat memberikan satu masukan atau ide gitu ya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian dengan sejumlah problem atau masalah-masalah yang saat ini sudah disampaikan dan mengancam ruang demokratis dan juga ruang sipil dan juga ruang kebebasan dari masyarakat. Nggak cuma masyarakat secara umum tapi juga lembaga pers, lembaga keilmuan atau akademik gitu ya, yang ini semakin tereduksi perannya dan juga kualitas perannya dalam masyarakat gitu ya, dan juga terhadap iklim demokrasi. Tambahan, Anda cukup? Nah ini nih. Anda. Soal blokir. Oh. Ya, kalau kita lihat di rancangan undang-undangnya memang ada pasal yang memberikan kewenangan bahwa polisi dapat memblokir, memperlambat akses internet dan menurunkan konten ya, kurang lebih seperti itu demi untuk penanganan ataupun pencegahan pelanggaran seperti itu. Dan kalau kita lihat misalnya dalam konteks pencegahan ini menjadi sangat luas sekali gitu, karena kalau kita lihat dalam konteks Papua contohnya atau waktu itu Wadas ya, kita lihat ada pemutusan akses internet ataupun pelambatan akses internet yang sebetulnya itu malah bukan memecahkan masalahnya gitu, karena kan justifikasinya itu untuk memperlambat penyebaran hoax misalnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ternyata itu tidak juga menjadi solusi seperti itu, karena malah yang terdampak tidak hanya pada lokasi-lokasi tertentu atau pada orang-orang tertentu yang dianggap menjadi masalah, tapi malah terdampaknya lebih luas gitu. Apalagi kita lihat bagaimana akses internet, kemudian akses terhadap informasi ini menjadi kebutuhan vital ya bagi masyarakat, tapi ketika misalnya ini kemudian ada di bawah kewenangan Polri yang kemudian tidak jelas juga seperti apa misalnya justifikasi ataupun indikatornya ketika kepolisian bisa menindak konten-konten berbahaya, menurunkan ataupun memutuskan dan melambatkan internet, nah itu maka akan menjadi bahaya yang sangat besar dan sangat mungkin ruang sipil kita tidak hanya di fisik tapi juga di online menjadi sangat-sangat terbatas. Masih ada?